Shalom, selamat pagi sahabat. Kita bertemu lagi di Santapan Rohani Pagi, edisi Sabtu 27 Agustus 2022, dengan tema Kejujuran. Mazmur 50 ayat 23b berkata demikian: Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sahabat, bagi kebanyakan orang, berlaku jujur di zaman sekarang ini adalah kerugian besar. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, kejujuran justru mendatangkan keuntungan yang besar. Orang yang hidup dalam kejujuran pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Sampai kapanpun, ia tidak akan mengenal kata rugi atau sia-sia dengan berlaku hidup jujur. Orang yang jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan Tuhan. Sebaliknya, ia akan mendapatkan pembelaan dan berkat dari Tuhan. Sekalipun seolah-olah perjalanan hidup orang jujur terasa berat, penuh tekanan, dan mungkin dijadikan bahan tertawaan, ejekan, atau direndahkan, sedangkan orang yang tidak jujur mungkin sementara waktu hidupnya tampak kelihatan mujur dan beruntung. Namun, pada saatnya orang yang tidak jujur akan mengalami kehancuran, sebab ia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan akan berperkara atas dirinya, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 64 ayatnya ke-9. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Sahabat, kebanyakan orang cenderung berani berdusta atau berkata tidak jujur karena mereka lebih memilih untuk takut kepada manusia atau sekedar menyenangkan hati orang lain daripada takut kepada Tuhan. Mereka berpikir mungkin lebih mudah berdusta kepada Tuhan yang tak dilihatnya daripada berdusta di hadapan manusia yang terlihat secara kasat mata. Kalau sampai ketahuan berdusta di hadapan manusia, tentu resiko yang langsung diterimanya adalah malu, dimarahi, atau mungkin dipecat dari pekerjaannya. Cepat atau lambat, setiap ketidakjujuran atau kebohongan pasti akan terungkap. Manusia mungkin saja tidak tahu dan bisa dikelabui dengan kebohongan kita. Tetapi Tuhan yang duduk di atas tahtanya adalah Maha Tahu. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi apapun yang kita pikirkan, rancangan, cita-citakan, Tuhan tahu secara persis. Ibrani 4 ayat 13 ditulis demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh karena itu sahabat, berhentilah berkata dusta, jadilah orang yang jujur. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Sahabat, di masa sekarang ini dunia penuh dosa dan kejahatan yang begitu merajalela, sehingga semakin sulit untuk seseorang hidup dalam kejujuran. Haruskah orang percaya mengikuti arus dunia ini untuk hidup dalam ketidakjujuran? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah sahabat, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita harus meninggalkan tabiat lama. Karakter lama harus kita buang dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup menurut kehendak Tuhan berarti harus menjadi orang jujur. Rugikah hidup jujur? Daud menulis, orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Oleh karena itu sahabat terkasih, melalui firman pagi hari ini, biarlah boleh memberikan peringatan kepada kita untuk kita berhenti dari kebiasaan berdusta. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa terlepas dari dusta.
kita bisa terlepas dari kebiasaan buruk untuk berkata tidak jujur. Asal ada kemauan dan tekad yang kuat di dalam diri kita. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan sahabat, demikian santapan rohani pagi kita hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita responi dengan baik, yang kita kerjakan, akan mengubah hidup kita menjadi semakin mulia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami saat pagi ini melalui firman-Mu bahwa betapa Engkau mengasihi orang-orang yang jujur, betapa Engkau mengasihi orang-orang yang tulus di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau ada di antara kami yang masih hidup di dalam dusta. Tuhan, kami mau lepas dari semuanya itu. Kami ambil keputusan. Kami mau belajar hidup dalam kejujuran. Dan Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.